Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dosen dan teman-teman. Nama saya Yesaya Sergio Vito Putranta dari kelas Teknologi Informasi A dengan NIM 1951517001017. Hari ini saya akan menjelaskan tentang apa itu set instruksi dan mode addressing sesuai dengan tugas arsitektur dan organisasi komputer. Yang pertama, apa sih konsep dari set instruksi tersebut? Set instruksi adalah aspek dalam arsitektur komputer yang dapat dilihat oleh programmer yang berupa kumpulan kode biner, dan kumpulan kode biner inilah yang dinamakan dengan bahasa mesin. Selanjutnya, jadi model ISA atau Instruction Set Architecture yang populer digunakan di dunia adalah set instruksi untuk chip Intel x86, IA64, IBM PowerPC, Motorola 68000 dan sebagainya yang bisa dilihat di sini. Kemudian, apa aja sih elemen yang ada di set instruksi tersebut? Nah, di sini yang pertama itu ada operation code atau biasa yang disingkat dengan kata opcode. Opcode yang berbentuk kode biner adalah bagian dari instruksi bahasa mesin yang menentukan operasi yang akan dilakukan. Apa aja sih contoh dari opcode itu? Nah, contoh penggunaan opcode bisa kita lihat di sini. Bagian kiri adalah penggunaan opcode dengan kode biner, yang bagian kanan adalah penggunaan opcode dalam bentuk bilangan heksadesimal. Kemudian fungsi dari opcode tersebut bisa dilihat di samping kanannya, yaitu yang pertama load AC dari memori, yang kedua simpan AC pada memori, yang ketiga tambahkan pada AC dari memori. Ini adalah elemen yang kedua pada set instruksi. Yang kedua itu ada source operand reference, merupakan input yang akan dilaksanakan yang asalnya dapat lebih dari satu sumber. Jadi sumbernya itu dibagi jadi dua nih. Yang pertama ada register CPU. Register CPU itu kalau misalnya kita mau pakai instruksi set yang ada di register CPU, instruksinya harus diberi nomor register yang dimaksud. Kemudian jika kita ingin menggunakan dari perangkat I/O atau input output, instruksinya harus menspesifikasikan modul input output apa yang diperlukan oleh operasi sehingga operasinya dapat berjalan. Yang ketiga adalah result operand reference, yaitu hasil atau keluaran dari operasi tersebut. Contoh dari instruksi dalam Microsoft itu ada ini: print, quick print, print preview, dan sebagainya. Dan contoh dalam matematika misalkan 5 tambah 5 sama dengan 10. Nah, 10 inilah adalah hasil perintah dari operan tersebut. Itulah yang dinamakan result operand reference. Kemudian, jadi next instruction reference ini menginformasikan CPU untuk melakukan instruksi berikutnya yang harus diambil dan dieksekusi, atau juga memberitahu CPU untuk fetching instruksi berikutnya. Fetching di sini maksudnya menjemput instruksi berikutnya yang ada di set instruksi set gitu. Nah, kemudian ada konsep pengalamatan. Sebelumnya aku akan jelasin dulu apa sih sebenarnya mode pengalamatan itu. Mode pengalamatan adalah mode penentuan alamat operan pada instruksi. Nah, operan instruksi biasanya diletakkan pada memori utama atau main memory dan register CPU. Kemudian tujuan yang mempengaruhi ketika memilih mode pengalamatan. Ada dua tujuan yang mempengaruhi ketika memilih mode pengalamatan tersebut, yaitu mengurangi panjang instruksi dengan mempunyai medan yang pendek untuk alamat. Yang kedua, menyediakan bantuan kepada programmer untuk penanganan data kompleks. Gitu. Kemudian, teknik pengalamatan itu jenisnya apa aja sih? Ada 7 teknik pengalamatan. Yang pertama ada immediate addressing, direct addressing, indirect addressing, register addressing, register indirect addressing, displacement addressing, dan yang terakhir ada stack addressing. Nah, sebagai berikut adalah rincian teknik pengalamatan. Jadi yang di sini ada mode dari pengalamatannya, nama dari mode pengalamatannya. Yang kedua ada algoritma dari teknik pengalamatan tersebut. Yang ketiga adalah keuntungan jika kita memakai mode pengalamatan ini. Dan yang keempat adalah kerugian jika kita menggunakan mode pengalamatannya.
yang bisa dilihat di sini. Kemudian di sini ada gambar addressing mode. Yang pertama di sini kita bisa melihat ada gambar jika kita menggunakan mode pengalamatan immediate. Yang kedua di sini ada direct addressing. Yang ketiga di sini ada indirect addressing, register addressing, register indirect addressing, displacement addressing, dan yang terakhir ada stack addressing. Untuk ketentuannya bisa dilihat di sini. Nah, ini dia berbagai penjelasan untuk teknik pengalamatan tersebut. Jadi yang pertama, immediate itu operan atau data yang akan dikomputasi berada langsung pada set instruksi. Yang kedua, direct addressing, yaitu operan berada pada memori, set instruksi memegang alamat lokasi memori di mana operan tersebut berada. Yang ketiga, register addressing, yaitu operan berada pada register. Cara kerjanya mirip dengan direct addressing, hanya saja CPU mengakses alamat register bukan alamat memorinya. Yang keempat itu ada indirect addressing, yaitu operan berada pada memori. Untuk mendapatkan operan ini, CPU harus melakukan penelusuran 2 kali lipat, yaitu dari data alamat memori yang ada pada set instruksi, serta yang kedua itu alamat memori yang diperoleh dari set instruksi tadi. Untuk yang kelima, register indirect. Operan berada pada memori, dan untuk mendapatkan operan CPU harus mengakses register terlebih dahulu, karena informasi lokasi operan berada pada register. Yang keenam yaitu displacement addressing. Operan berada pada memori. Cara kerjanya merupakan gabungan dari teknik direct addressing dan register indirect addressing. Jadi displacement ini gabungan dari ini sama yang ini. Dan yang terakhir ada stack addressing, yaitu operan berada pada stack. Operan secara berkala dimasukkan ke stack sehingga ketika operan dibutuhkan, maka operan sudah berada pada top of the stack. Nah, di sini ada 2 soal yang diberi oleh Bapak dosen Wisnu Brata. Yang pertama itu ada ini pengerjaan instruksi. Dilakukan dengan 3 format instruksi berdasarkan alamatnya, yaitu format instruksi 3 alamat, format instruksi 2 alamat, dan format instruksi 1 alamat. Soalnya bisa kita lihat di sini, yaitu X sama dengan dalam kurung A tambah B kali C dibagi D dikurang E kali F. Nah, bagaimana cara mengerjakan instruksinya bisa kita lihat di slide selanjutnya. Untuk pengerjaan format instruksi 3 alamatnya, kita menggunakan multiply, add, multiply lagi, sub, yang kelima itu ada divide, dividends atau divide, pembagian. Caranya bisa dilihat berikut. Nah, kebetulan untuk format instruksi 3 alamat ini kita menggunakan 5 operator untuk setiap operasinya gitu. Yang kedua ada format instruksi 2 alamat. Nah, bisa dilihat di sini. Dan yang terakhir ada format instruksi 1 alamat. Nah, di sini kita menggunakan load, multiply, store, load lagi, dan sebagai berikutnya. Dan jika kita menggunakan format instruksi 1 alamat, kita menggunakan 11 operator per operasi. Nah, untuk soal yang kedua bisa dilihat di sini. Selesaikan dan jelaskan beberapa isi register Y berikut. Yang pertama ada register atau alamat memori 3 berisi bilangan 43. Yang kedua ada load C, yang ketiga ada add 3, yang keempat ada sub 10, yang kelima ada multiply C plus 5, yang kelima ada divide 9, yang terakhir ada store Y. Jawabannya bisa dilihat di tabel berikut. Nah, jadi ini isi registernya, isi register Y itu ada 20 kalau kita lihat berdasarkan pengerjaan yang ada di sini. Sekian presentasi saya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.